walaupun kita lagi ada di rumah aja, seneng banget bisa bertemu kalian, meet up online, untuk sama-sama memuji Tuhan, memberikan yang terbaik buat Raja di atas segala Raja. Yuk sama-sama kita sembah Dia. Can go back to the beginning, can control what tomorrow will bring, but I know here in the middle is the place where you promised to be. Not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Yes, Jesus, we want to meet you face to face, Lord. Kami rindu bertemu denganmu, Tuhan. Dimanapun kami berada, kami yakin hadirat-Mu nyata buat hidup kami, Tuhan. As I walk down through the valley, let your love rise above every fear. Like the sun shaping the shadow, in my weakness your glory appears. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want
'cause you are for me. No weapon formed against me shall prosper, 'cause you are for me. No weapon formed against me shall prosper, 'cause you are for me. No weapon formed against me shall prosper, 'cause you are for me. No weapon formed against me shall prosper, 'cause you are for me. No weapon formed against me shall prosper, 'cause you are for me. No weapon, Lord, formed against me, 'cause I know you are for me, Jesus Christ. You are for me. No weapon formed against me shall prosper, 'cause you are for me, God. Yes, Jesus Christ, we taste you, Lord. We see in you. We feel your presence, Jesus Christ. Thank you, Jesus Christ. Makasih Tuhan buat hadirat-Mu yang sungguh nyata, Tuhan. Let faith rise up, oh heart, believe. Let faith rise up in me. Let faith rise up, oh heart, believe. Let faith rise up in me. Let faith rise up. Let faith rise up, oh heart, believe. Let faith rise up in me. Let faith rise up. Let faith rise up, oh heart, believe. Let faith rise up in me. Let faith rise up. Let faith rise up, oh heart, believe. Let faith rise up in me. Let faith rise up, oh heart, believe. Let faith rise up in me. Peace, be still, say the word, then I will set my feet upon the sea till I'm dancing in the deep. Peace, be still, you are here, so it is well. Even when my eyes can't see, I will trust the voice that speaks. Peace, be still, say the word, then I will set my feet upon the sea till I'm dancing in the deep. Lord, peace, be still, you are here, so it is well. Even when my eyes can't see, I will trust the voice that speaks. Lord, peace, Lord, over me. Peace, Lord, over me. Yes, Jesus Christ, we put our faith in you, Jesus. Love you, Lord. Yay. Yuk mumpung lagi di rumah aja, bangkit berdiri sama-sama kita melompat menari buat dia, nyanyikan pujian yang terbaik buat dia. Woo. Come on, let's having fun with Jesus Christ and celebrate the Lord right now. Come on, let's sing. When I was searching, your love was never far. You made a way to get to me. You were the whisper leading me to your heart. Forever I belong to you. Now I can see clearly, my God, you are for me. You won't let go. Your love won't let me down. I know it's true, and I know that your love is all around. I believe in you. I belong to you. Come on now. And nothing
all of you, you never change your love. Come on, next generation. Come on, let's celebrate the Lord. In 1, 2, 3. Lord won't let me. Love won't let me. Come on, let's sing. Love won't let me. Right when I need you, you listen as I pray. You live in 99 for me. You paint the sky with promises of your grace. So I will find my way. Yes, come on. Now I can see clearly, my God, you are for me. You won't let go. Your love won't let me down. And I know it's true. And I know that Your love is all around. I believe in you. Come on, getting louder for Jesus Christ. Have no, you will never fail. I want all of you, you never change. Your love won't let me down. It's time to celebrate. Won't let me Down, down. Love won't let me. Love won't let me. Clap for your hands for Jesus Christ. Woo! Come on, sing the last part. Come on, together. Holding on and I know you will never fail. I want all of you, you never change. Your love won't let me down. That's right. Love won't let me. Yes, give your breath for Jesus Christ. Thank you, Lord. Makasih Tuhan. Yes, Jesus. Ya Tuhan, kami mau berterima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang gak pernah habis buat hidup kami. Buat kasih-Mu yang selalu baru tiap paginya ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu buat hidup kami. Kami mau Tuhan hidup kami selalu dipenuhi oleh-Mu setiap hari, setiap pagi diperbarui ya Tuhan. Hati kami ya Tuhan. Yang kami rindukan adalah hadirat-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang jamai Tuhan, setiap hati kami ya Tuhan. Jadikan kami punya karakter Kristus dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak muda ya Tuhan yang cinta mati-matian kepada Engkau ya Bapa. Memberikan yang terbaik kepadamu karena kami tahu ya Tuhan, apapun yang kami lakukan semuanya itu untuk-Mu ya Bapa. Karena kami tahu kebenaran bahwa Engkau selalu akan menempati janji-Mu ya Bapa. Engkau akan menjadikan kami kepala dan bukan ekor. Dan Engkau akan terus membawa kami naik dan bukan turun. Itu janji-Mu, itu kebenaran-Mu yang kami percaya ya Bapa. Kami gak mau dengar kata-kata orang lain, tapi kami mau percaya kepada janji-Mu dan kebenaran-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kalau sebentar kami mau memberikan persembahan, kami mau memberikan yang terbaik dari hati kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk teman-teman, sekarang kita mau memberikan persembahan. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui transfers di nomor rekening yang tertera di layar. Ataupun teman-teman juga bisa scan barcode yang ada di layar juga. Yuk sama-sama kita deklarasikan persembahan kita dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, dan komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Di lindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia kami menjadi generasi yang relevan, yang memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus, yes. Come on, let's sing.
Even when I walk in the valley, even when I feel I am lost, you chase me down, let me know your love's always for me. Even when I walk in the valley, even when I feel I am lost, you chase me down, let me know your love always for me. Let God be God. I surrender all my life in your hands. Let God be God. I won't limit your words in my life. Let God be God, because I know your ways are higher than my thought. Let God be God. I surrender all my life in your hand. We surrender all our life, Lord, in your hand. Just in your hands, God, in your hands. Shalom, Next Gen. Hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah online Next Generation di GBWTC. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, bersama-sama kita berdoa lebih dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih untuk setiap penyertaan dan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk hadirat Tuhan yang boleh menjamah kami di dalam ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, sampaikan isi hati-Mu. Kami ingin belajar mengenal kebenaran-kebenaran-Mu lebih dalam lagi dalam hidup kami, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami percaya apa yang kami kerjakan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan membuat berhasil dan menghasilkan buah yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, sekali lagi kita berjumpa di dalam online service untuk Next Generation, dan pada hari ini kita membahas mengenai Family Matters series, dan seri yang saya bawakan hari ini adalah seri yang keempat atau seri yang terakhir. Dan kita beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar mengenai seri yang pertama, ya, penjelasan di dalam Family Matters bahwa kasih itu mendasari di dalam keluarga kita, dan saat perubahan terjadi di dalam keluarga kita, maka mindset kita itu sangat penting. Jadi apa yang kita pikirkan mengenai kita dan mengenai keluarga kita itu mempengaruhi setiap keputusan-keputusan kita. Nah, hari ini kita mau belajar seri yang terakhir dari Family Matters. Sebelum kita masuk ke bahan yang lebih dalam, ya, saya ajak kalian untuk berpikir dan merenungkan sebentar, ya. Ada satu lirik lagu yang sudah lama sekali dinyanyikan, ya, dan lagu ini dulu sempat hits, ya. Dan kita bukan mau belajar lagunya, tapi kita mau belajar mengenai makna lirik di dalam lagu ini, ya. Lagu ini judulnya adalah Nobody's Child. Aku bukan anak siapa-siapa. Nah, lagu ini mengisahkan tentang seseorang yang sedang melewati panti asuhan, dan dia di situ melihat anak-anak bermain, dan saat melihat anak-anak bermain, dia tertuju kepada satu anak yang duduk seorang diri dan menangis di situ. Pada waktu dia mendekati anak ini, ya, ternyata anak ini buta, ya, dan dia menangis sendirian di situ, ya. Jadi dari lirik lagu ini menceritakan anak ini berkata, I'm nobody's child, ya. Like a flower, I'm growing wild. No mommy kisses and no daddy's smile. Nobody wants me, I'm nobody's child, ya. Jadi ada saat lagu ini lagu yang cukup mellow, ya. Tapi ada satu lirik di dalam lagu ini menceritakan bahwa ada satu anak yang merasa bahwa dia unwanted, unloved. Dia merasa tidak diinginkan dan dia merasa tidak
dicintai, tidak dikasihi. Dan dia menceritakan pada waktu orang datang ke panti asuhan untuk mengadopsi anak-anak, ya. Pada waktu orang menghampiri anak ini, kemudian dia melewatkan karena melihat bahwa dia buta. Nah, teman-teman, apa yang dialami, perasaan yang dialami oleh anak ini mungkin nggak pernah kita rasakan, ya. Mungkin keadaan kita tidak seperti anak panti asuhan ini, ya. Tapi kita pernah berpikir, ya, bahwa kita merasakan keluarga orang lain itu lebih baik dari keluarga kita sendiri. Kita semua pernah merasakan bahwa keluarga orang lain itu sempurna dibandingkan keluarga kita. Ya. Kadang-kadang kita melihat keluarga yang lain memiliki sesuatu untuk mereka yang keluarga kita nggak punya. Dan kalau perasaan-perasaan itu muncul di dalam hati kita dan kita tidak benar-benar membereskan setiap perasaan itu, maka hidup kita akan selalu dipenuhi dengan sakit hati, ya, iri hati, ya, dengki, ya, kebencian, ya, dan bahkan bisa menjadi lebih parah lagi dalam hidup kita selalu menstigma orang lain, ya. Nah, kita melihat dan merasakan akhirnya menjadi baper sendiri, ya. Pada waktu mungkin yang kita lihat keluarga yang sedang kita lihat adalah keluarga yang ada di dalam film, yang di televisi yang kita lihat, atau di komputer, laptop kita, ya. Atau juga itu keluarga teman kita sendiri, ya. Dan atau itu juga tetangga di sekeliling kompleks atau apartemen sebelah kita. Ya. Dan waktu kita melihat itu, kita menjadi baper, ternyata keluarga kita itu enggak cocok dengan mereka semua ini. Ya. Tapi harus kita tahu, bahwa no family is perfect. Tidak ada keluarga yang sempurna. Mendekati sempurna pun tidak ada. Ya. Ini yang harus kita ketahui, ya, bahwa tidak ada keluarga di bumi ini yang sempurna. Ya. Dan karena itu keluargamu, keluarga kita tidak pernah bisa menyediakan semua yang kita perlukan di dalam hidup ini. Keluarga kita tidak akan pernah bisa menyediakan everything, semua yang kita perlukan dalam hidup ini. Dengan kata lain, keluarga kita bisa mengecewakan kita. Namun, bagaimana jika Tuhan ternyata menginginkan dan bisa membantu, memberikan kepada kita lebih banyak keluarga? Di samping itu semua yang menjadi pergumulan kita, bagaimana kita ada pertanyaan seperti ini, bagaimana jika Tuhan menginginkan dan dapat memberikan kepada kita lebih banyak keluarga? Nah, sekarang kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi lewat tema hari ini. Ya. Nah, di dalam Alkitab banyak dikisahkan orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang dipakai Tuhan, ya. Seperti Musa yang dipakai Tuhan membelah Laut Merah, memimpin jutaan orang, ya, keluar dari tanah Mesir. Ya, kita bisa melihat orang-orang yang dipakai, Yusuf yang dipakai luar biasa, ya, untuk keselamatan dan kehidupan, kelangsungan hidup dari satu keluarga yang akan menjadi satu bangsa. Ya, banyak orang-orang yang luar biasa, Abraham,
Nuh, ya, Daniel, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau kita mau lanjutkan, ya masih banyak lagi. Mereka orang-orang yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Tetapi mereka bukanlah orang yang sempurna. Ya. Kalau kita baca bersama-sama Alkitab kita dari awal sampai akhir, Alkitab menulis dengan jujur, tidak ada yang ditutup-tutupi mengenai kecacatan atau ketidaksempurnaan orang-orang yang dipakai Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Ya. Alkitab dengan jujur menjelaskan kejatuhan dosa, perbuatan salah yang dikerjakan oleh orang-orang yang dipakai Tuhan. Dan Alkitab dengan jujur tidak menutupi itu semua. Dan ternyata bahwa mereka ini adalah orang-orang yang tidak sempurna juga. Ya. Nah, hari ini kita mau lihat kisah antara dua orang yang bersahabat, orang yang kenal dekat, menjadi teman dekat, ya, yang berasal dari keluarga yang jauh berbeda dan jauh dari keluarga ideal. Ya. Kita lihat kisah dari Daud dan Yonatan. Ya, kalau kalian baca di dalam Alkitab, kisah Daud dan Yonatan adalah kisah luar biasa. Orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang diceritakan di dalam Alkitab, ya, dan mereka menjadi dua orang sahabat yang sangat dekat. Namun, latar belakang keluarga mereka berbeda-beda. Ya. Daud, di dalam keluarga Daud, kalau kita baca kisah Daud, ya, bagaimana ayahnya yang bernama Isai pada suatu kali kedatangan tamu yang luar biasa, tamu yang dipakai Tuhan, seorang nabi namanya Samuel, ya, datang ke rumah Isai untuk mengurapi seorang raja Israel. Ya. Anaknya banyak, ya. Semua dikasih tunjuk kepada Samuel, ya. Tapi ketinggalan satu. Yang ketinggalan satu ini namanya Daud. Ya. Kita lihat dari keluarga Daud, bagaimana ayahnya mengesampingkan dia. Dia sepertinya merasa tertolak. Dia merasa seperti dipisahkan dari keluarganya. Ya. Sampai satu ayat dikatakan oleh Daud, yang Mazmur yang ditulis oleh Daud, ayat itu mengatakan, ya, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Itu adalah satu erangan atau satu jeritan hati Daud, ya, mengenai bagaimana situasi keluarganya dan bagaimana mereka memperlakukan Daud. Ini keluarga Daud, ya. Nah, keluarga Yonatan bagaimana? Kita tahu Yonatan adalah anak dari seorang raja Israel yang pertama, namanya Saul. Ya. Nah, Yonatan ini kalau kita lihat, kita pelajari keluarga Saul, ya, Saul adalah orang yang sangat otoriter. Ya. Semua kata-katanya harus didengarkan oleh seluruh keluarganya. Jadi kita bisa melihat bagaimana Daud frustrasi di dalam keluarganya dan Yonatan juga mengalami tekanan di dalam keluarganya. Namun keduanya dipertemukan Tuhan. Ya, keduanya menjadi seorang yang sangat dekat. Ya, kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai 3. Ya. 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai 3, saya bacakan. Ayat ini adalah ayat bagaimana pertemuan Daud dan Yonatan. Ya, saya bacakan ya. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Jadi teman-teman, ya, Daud berjumpa dengan Yonatan, ya,
Dan kita melihat pada waktu Daud berjumpa dengan Yonatan ini, tiba-tiba hatinya klik, ya. Tiba-tiba rasanya seperti ya orang yang cocok sekali, chemistry-nya dapat, ya. Dan akhirnya kita nggak pernah tahu perjanjian apa sih yang diikat antara Daud dengan Yonatan, ya. Covenant seperti apa, ya. Tapi kita lihat bahwa mereka memiliki satu ikatan batin, ya, seperti keluarga sendiri, ya. Nah, sampai satu saat, ya, Saul memiliki rencana, maksud untuk melenyapkan Daud. Ya. Kita lihat, ya, reaksi Yonatan, ya, begitu mendengar rencana dari ayahnya untuk mencelakakan, ya, melenyapkan sahabatnya Daud. Ya. Kita lihat, ya, di dalam 1 Samuel pasal 19 ayat 1 sampai 3. Di situ dikatakan, Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud. Sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi, duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu. Teman-teman, kita lihat, ya, pada waktu Saul memiliki rencana untuk membunuh Daud tanpa sepengetahuan Daud, tapi Yonatan mengetahui rencana ini, dan karena dia sangat mengasihi Daud, dia memberitahukan bocorannya, ya, memberitahukan rencana itu, dan dia mencoba memberikan, ya, mengingatkan Saul kebaikan Daud. Ya. Bagaimana Daud sudah melakukan banyak hal bagi kerajaan Israel, ya, dan bagaimana kebaikan hati dari Daud, ya. Jadi Yonatan mencoba, ya, membujuk Saul untuk mengurungkan niatnya dan rencananya. Dan kalau kita baca di dalam 1 Samuel pasal 19 ayat yang ke-6, akhirnya Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Ya. Jadi pada waktu ini rencana Saul tidak terjadi, niatnya diurungkan, ya, karena Yonatan membujuk Saul dan menceritakan kebaikan-kebaikan dari sahabatnya. Teman-teman, kita bisa lihat, ya, apa yang dilakukan oleh Yonatan. Yang pertama, dia memperhatikan Daud. Ya. Yang kedua, dia memperhatikan kehidupan, masa depan, dan kesejahteraan Daud. Ya. Ketiga, dia melihat potensi di dalam diri Daud. Ya. Kita semua memerlukan orang-orang seperti itu dalam hidup kita. Ya. Orang yang memperhatikan dan menerima diri kita apa adanya. Orang yang bisa kita chat, ya, waktu kita senang maupun waktu kita susah. Ya. Kita juga memerlukan orang-orang yang mengingatkan kita waktu posting sesuatu yang seharusnya tidak kita posting dan mengarahkan kita ke arah yang benar. Kita perlu orang-orang yang seperti itu, ya. Kita perlu juga orang yang bisa melihat potensi besar di dalam diri kita lebih daripada kita melihat diri kita sendiri. Ya. Dan jika kamu orang Kristen, pengikut Kristus, kamu perlu orang-orang yang menguatkan dan meneguhkan kamu dalam hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Kita memerlukan orang-orang yang seperti ini. Ya. Seperti Yonatan yang menolong Daud. Ya.
Lalu apa hubungannya dengan keluarga? Dari cerita Daud dan Yonatan tadi, apa hubungannya dengan keluarga? Daud dan Yonatan dapat saling mendukung ketika ada celah di dalam keluarga mereka. Ya. Daud dan Yonatan bisa menemukan dukungan satu sama lain sebagai keluarga, sekalipun tidak ada hubungan kekeluargaan secara fisik. Ya, mereka physically tidak memiliki hubungan kekeluargaan. Ya, Daud dari suku Yehuda, Yonatan dari suku Benyamin. Ya, sekalipun mereka ada di dalam satu rumpun sebagai keturunan Yakub, ya, tapi mereka tidak memiliki hubungan keluarga kandung. Ya. Jadi mereka bisa menemukan dukungan ya satu sama lain ya di saat-saat ketidaksempurnaan keluarga mereka masing-masing ya. Ini adalah salah satu alasan ya kenapa Tuhan Yesus mendirikan gereja ya. Apa hubungannya dengan gereja ya? Jadi gereja adalah sebuah keluarga rohani, keluarga Allah, tubuh Kristus. Ya. Yesus mendirikan gerejanya karena ia tahu kita semua memerlukan orang lain dalam kehidupan kita. Ya. Jadi seperti apapun keluarga jasmani kita memerlukan jenis keluarga yang lain. Keluarga yang lebih besar dari keluarga dekat kita. Ya, jadi bagaimanapun kondisi, keadaan, apapun, ya, keluarga jasmani kita memerlukan tipe keluarga yang lain, keluarga yang lebih besar daripada keluarga dekat kita. Ya. Jadi, it matters to have more people than your family. Ya. Adalah penting untuk memiliki orang yang lebih banyak lagi di samping keluarga kita secara jasmani, ya. Jadi kalau saya terjemahkan, adalah penting untuk kita memiliki orang yang lebih banyak lagi di samping keluarga kita secara jasmani, ya. Tapi kita belajar what kind of people, orang seperti apa yang kita perlukan lebih lagi di samping keluarga dekat kita. Nah, sebelum kita lanjut ke situ, ya. Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25, ya. Di situ mengatakan, ya, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, kalau kita membutuhkan orang-orang lebih banyak lagi ya di samping keluarga dekat kita, bagaimana cara kita melakukannya di saat ini ya? Relationnya apa, hubungannya apa ya? Nah, orang-orang yang semacam apa yang perlu lebih banyak di dalam diri kita, di dalam hidup kita, di samping keluarga dekat kita, orang-orang yang bisa mendukung kita, orang-orang yang seperti Yonatan tadi, yang memperhatikan kita, yang mengetahui potensi-potensi kita, orang yang memperdulikan kehidupan kita. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita melakukannya saat ini? Ya. Itu kan tadi Daud dan Yonatan ribuan tahun yang lalu. Ya, gereja mula-mula Ibrani itu ditulis ribuan tahun yang lalu. Bagaimana dengan saat sekarang ini? Bagaimana cara kita melakukan? Ya. Nah, yang pertama yang perlu kita kerjakan, ya. Ada dua hal. Yang pertama adalah fokuslah untuk memperluas lingkaran sosial hidup kita. Ya. Fokuslah untuk memperluas lingkaran sosial dirimu. Ya. Jadi
Kita coba tanyakan kepada diri kita sendiri, ya. Siapa orang yang bisa kita cari untuk menjadi keluarga rohani? Siapa orang yang peduli pada kamu? Siapa orang yang peduli pada diri kita? Siapa orang yang memperhatikan minat kita, ya? Siapa orang yang dapat melihat potensi dalam diri kita? Ya. Siapa orang yang kita inginkan bisa menjadi saudara dalam tanda kutip, bukan hanya teman. Ya. Jadi kita coba menanyakan kriteria-kriteria orang ini, ya, pada diri kita. Ya. Orang-orang ini tidak harus orang yang seusia dengan diri kita. Ya. Pikirkan tentang seseorang yang lebih tua dari kita, yang bisa kita percayai, seperti coach, ya, atau small group leader, ketua Kersel, ketua Komsel. Ya. Tapi jika kita belum menemukannya dari kriteria-kriteria pertanyaan tadi, ya, kita bisa berdoa sama Tuhan, ya, supaya kita menemukan orang-orang itu, ya, dan tetap memperhatikan orang-orang yang sudah ada di sekeliling kita, atau orang yang sudah Tuhan taruh di dalam hidup kita untuk masa depan kita, ya. Mungkin orang-orang itu di luar dugaan kita, ya. Nah, sementara kita melakukan hal-hal itu, ya, jadilah orang yang baik untuk orang lain. Ya, sementara kita bergumul, berdoa, ya, agar Tuhan bisa menemukan orang itu, ya, tetaplah kalian menjadi orang yang baik bagi orang lain, ya. Jadilah orang yang peduli dengan teman kita, ya. Jadilah orang yang bisa menemukan minat, bakat teman-teman kita, ya. Jadilah orang yang bisa memperlihatkan potensi yang ada di dalam mereka. Jadilah keluarga bagi orang lain. Ya. Jadi kalau sebelum kita menemukan orang yang tepat, ya, kita bisa terus menjadi orang yang baik. Orang yang memperdulikan teman-teman kita, orang yang membantu, ya, orang yang menemukan minat bakat mereka, orang yang bisa memperlihatkan potensi-potensi yang ada di dalam teman-teman kita. Kita menjadi saudara buat orang lain, kita menjadi keluarga mereka. Itu yang bisa kita lakukan untuk kita memperluas social circle, ya. Jadi lingkaran sosial kita. Nah, yang kedua, kita juga bisa membicarakannya, ya. Jadi perhatikan kisah tadi, Daud dan Yonatan membuat janji, ya. Mereka membuat janji berarti mereka memiliki persetujuan, agreement, ya. Ya, Daud melakukan gimana, Yonatan melakukan bagiannya, ya. Dan mereka berdua menjadi seorang sahabat, ya. Dan kalau kadang-kadang kita ingin melibatkan orang lain dalam hidup kita, ya, kita perlu meminta mereka untuk terlibat. Ya, jadi sekali lagi ya, jika kita ingin melibatkan orang lain dalam hidup kita perlu meminta mereka untuk terlibat dalam hidup kita. Ya. Contohnya, ya. Jika kita ingin ketua Komsel kita, ketua Kersel kita, small group leader kita menjadi mentor kita, atau menjadi seseorang yang membuat kita menjadi orang yang bisa diberi tanggung jawab, beritahulah dia, bicarakanlah dengan dia. Sehingga orang-orang ini menjadi orang yang bisa meminta pertanggungjawaban diri kita pada waktu kita nggak melakukan bagian kita. Ya, orang-orang ini adalah orang-orang yang berhak untuk mengarahkan kita, menolong kita, memperhatikan kita. Ya. Tapi jika kita tidak ingin kelompok Kersel kita tidak seperti teman biasa, teman sekelas saja, ya,
tapi memiliki hubungan lebih seperti hubungan keluarga atau saudara, maka seseorang harus dengan jelas mengatakannya. Ya, ini dalam kelompok, ya. Jadi kalau kelompok kita tidak ingin seperti teman sekelas aja, tapi lebih dalam lagi, memiliki hubungan seperti keluarga atau saudara, maka seseorang harus jelas mengatakannya. Menamai sebuah relationship atau hubungan itu penting. Ya. Jadi kita perlu memberitahukan, kita perlu membicarakan apa yang kita pikirkan. Tapi juga ada tanggung jawab kita, bersedialah juga untuk melakukan hal yang sama buat orang lain atau buat kelompok kita. Ya. Jadi kita enggak egois, tapi kita juga harus bersedia melakukan hal yang sama untuk orang lain dan juga buat kelompok kita. Nah, bayangkan jika beberapa tahun ke depan dalam hidupmu ada orang-orang di luar keluargamu yang menganggap dirimu dan mengasihi dirimu seperti keluarga mereka. Ya, coba kita bayangkan ya, beberapa tahun ke depan kita nggak pernah tahu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Ada orang-orang di luar keluarga kita yang menganggap kita seperti keluarga mereka sendiri. Yang mengasihi, mencintai, menyayangi diri kita seperti keluarga sendiri. Ya, bayangkan jika mereka benar-benar memberi semangat, mendorong kita untuk membuat kehidupan dalam keluarga kita sendiri menjadi lebih baik. Ya, bayangkan orang-orang yang bukan keluarga kita memberi semangat kepada kita, mendorong kita untuk membuat kehidupan di dalam keluarga kita sendiri menjadi lebih baik. Ya. Hal itu tidak hanya membuat kamu mempersiapkan masa depan lebih baik. Itu membuat hidup kita lebih bahagia. Sekali lagi ya. Hal itu ya tidak hanya membuat kita mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ya. Tapi itu juga membuat hidup kita menjadi lebih bahagia. Penting untuk memiliki lebih banyak orang di samping keluarga kita sendiri. Nah, mulai hari ini, kamu bisa membuat keluarga yang lebih besar. Tapi ini enggak terjadi dalam sekejap. Berdoalah supaya Tuhan mempertemukan orang-orang itu buat hidup kita. Family matters. Teman-teman, saat kita dilahirkan, kita tidak bisa memilih jenis keluarga, warna kulit kita, belahan dunia di mana kita dilahirkan, kita nggak bisa memilih. Tapi kita bisa memilih untuk menjadikan keluarga kita menjadi lebih baik. Dan semua itu menjadi keputusan kita. Family matters. Keluarga itu penting. Bukan hanya keluarga secara fisik saja, tapi juga keluarga rohani yang membuat kita bertumbuh, mendorong kita untuk maju, yang menemukan potensi-potensi bakat di dalam diri kita, yang memberi semangat, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi di dalam keluarga kita. Saya tidak pernah tahu apa yang menjadi keadaan keluarga kalian hari ini. Ya, apapun kondisinya, keluarga yang enggak berfungsi, keluarga yang terpecah, saya tidak pernah tahu keluargamu. Tapi hari ini, kita mau belajar satu hal. Keluarga itu penting, dan kita memerlukan orang-orang yang bisa saling mendukung satu sama lain dalam kehidupan kita, yaitu keluarga rohani. Jadi teman-teman, selain ibadah online yang kita kerjakan setiap minggu, saya ajak kalian masuklah di dalam kelompok-kelompok kecil, di dalam care cell yang sesuai dengan
usia kalian, ya, dan temukan keluarga-keluarga baru, keluarga-keluarga rohani di dalamnya, sehingga kalian bisa semakin diberikan semangat dan bertumbuh lebih lagi. Yuk kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk firman-Mu, bahwa kami memerlukan orang-orang di sekeliling kami yang dapat menolong kami, yang memperdulikan, memperhatikan kehidupan setiap kami. Bahkan mereka orang-orang yang memberikan semangat, yang menemukan potensi-potensi besar di dalam kehidupan setiap kami. Seperti Yonatan yang memberikan semangat kepada Daud, yang mengasihi Daud dengan segenap hatinya. Kami rindu setiap kami semua yang mendengar firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk kami memiliki hati seperti Yonatan, memiliki hati seperti Daud, yang terikat satu sama lain, yang dapat mendukung satu sama lain, dan menemukan destiny, menemukan potensi-potensi yang terbesar di dalam kehidupan setiap kami. Ajar kami untuk kami memperhatikan, berbuat baik kepada teman-teman kami, orang lain, bahkan juga buat keluarga kami. Sekalipun keluarga kami enggak sempurna, sekalipun keluarga kami banyak hal yang tidak ideal menurut setiap kami, tapi kami melihat keluarga lain lebih baik daripada keluarga kami. Hari ini kami mengucap syukur untuk setiap keadaan keluarga kami secara jasmani. Kepada ayah kami, ibu kami, orang tua kami, saudara-saudara kami. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, kami belajar untuk kami mengasihi mereka. Kami belajar untuk kami melakukan kebaikan-kebaikan buat keluarga kami. Karena itu berguna dan mendatangkan berkat bagi diri kami dan membuat kami lebih bahagia dan lebih sukacita dalam kehidupan kami, dan membuat keluarga kami menjadi semakin baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami untuk kami mengenal rencana Tuhan dalam hidup kami lewat keluarga-keluarga rohani yang ada. Bapa, aku menyerahkan setiap teman-teman Next Gen, dimanapun mereka ada. Engkau mengetahui setiap keadaan keluarga mereka. Kau mengetahui setiap keadaan rohani mereka, hati mereka, pikiran mereka, jiwa mereka. Aku menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu, dan biarlah mereka juga boleh menemukan keluarga-keluarga rohani di dalam kehidupan mereka. Keluarga yang mengasihi dan menyayangi, menerima mereka apa adanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, Engkau terus membimbing kami, mengarahkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita siapkan anggur dan roti untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini. Jika saudara sudah siap, saya jemput untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Panaikan syukurmu kepada Tuhan. Sampaikan terima kasihmu kepada Tuhan. Karena selalu baru berkat-Nya, kebaikan-Nya, kesetiaan-Nya setiap hari melanda hidupmu dan keluargamu. Dan sungguh tiada Allah yang seperti Engkau, Yesus. Allah yang berani berjanji dan pasti menepatinya. Banyak orang yang berjanji tapi mereka tidak menepati. Kami mengucap syukur sebagai orang percaya. Karena setiap perkataanmu, janjimu, firmanmu adalah ya dan amin bagi setiap kami. Oh rakudia muruhlubunaya siambarak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Sehingga kami dimampukan berjalan Tuhan. Ajar kami untuk melihat bukan dengan mata jasmani kami. Karena meskipun keadaan tidak menentu, tapi kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkannya. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, hidupnya dijamin oleh sorga. Jadikan kami Tuhan anak-anak muda yang takut akan Engkau, yang mengasihi-Mu Tuhan, yang juga berlaku setia kepadamu seperti Engkau setia kepada kami. Persiapkan hati kami Tuhan, pikiran kami, kehendak kami Tuhan untuk takluk kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak muda yang efektif, menemukan panggilan kami sejak kami muda Tuhan. Kami akan menjadi anak muda yang berbeda, yang bisa dipercaya Tuhan untuk menolong sesama kami, generasi kami. Karena kami percaya Tuhan, sebentar lagi di waktunya Tuhan, Engkau akan mencurahkan Tuhan roh-Mu Tuhan secara besar-besaran Tuhan atas bangsa ini. Dan kami gak mau menjadi anak-anak muda yang hanya kagum dan takjub akan kebaikan dan kehebatan Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak muda yang siap pada waktu roh-Mu dicurahkan Tuhan. Kami siap Tuhan menanggung beban yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena setiap orang yang dilawat Tuhan, mereka adalah bagian kami Tuhan. Kami mau memakai hidup kami Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangannya Tuhan atas mereka. Kami mau bawa mereka ke rumah-Mu. Kami mau bawa mereka kepada pengenalan akan Kristus. Mereka yang belum mengenal Tuhan akan mengenal Tuhan lewat hidup kami. Dan kami berdoa Tuhan, nama Yesus akan menjadi nama yang diperbincangkan di mana-mana. Di seluruh pelosok, kampung, desa, kota sekalipun Tuhan, nama Yesus akan menjadi nama yang dibicarakan oleh banyak orang. Karena Engkau begitu dahsyat dan hebat. Kami melepaskan berkat Tuhan atas gereja ini Tuhan, atas GBWTC, atas Banten Tuhan, atas Indonesia Tuhan. Biar lawatan-Mu Tuhan menyeluruh Tuhan atas bangsa kami. Setiap pulau yang ada Tuhan akan menikmati kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu selalu ada Tuhan atas bangsa kami. Pulihkan Indonesia. Pulihkan kami Tuhan dari segala krisis ekonomi Tuhan, aku berdoa. Tuhan jaga pekerjaan usaha setiap kami, orang tua kami. Supaya kami gak mengalami kekurangan Tuhan. Iman kami tetap teguh berdiri di dalam Engkau. Karena kami percaya Engkau lah satu-satunya jawaban yang kami nantikan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar ini menjadi bekal kekuatan kami Tuhan. Untuk tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami. Kami mau angkat dua tangan kami untuk terima berkat-Mu. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di sorga. Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik dari Roh Kudus. Menyertai hidup, keluargamu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayananmu. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, amin, amin.